Halo teman-teman, semoga kita dalam keadaan sehat saja ya. Pada kesempatan ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai membuktikan substrat, asimilat dan produk samping fotosintesis dan pendekatan eksperimen. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah komponen-komponen pembentuk fotosintesis. Jadi, fotosintesis adalah reaksi reduksi dari 6 CO2 plus 6 H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Nah, yang perlu kita ketahui yang pertama adalah bahan baku dari proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini membutuhkan karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Yang kedua, pigmen yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis ini terdiri dari dua, yaitu pigmen klorofil A dan klorofil B. Kemudian yang ketiga adalah enzim. Nah, enzim dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama enzim reduktase yang berperan dalam proses fotosintesis pada reaksi terang, dan enzim Rubisco yang berperan dalam proses fotosintesis untuk reaksi gelap. Selanjutnya kita bisa melihat pada penampang dari daun. Di daun ini terdiri dari ada epidermis atas dan epidermis bawah. Kemudian ada sel-sel mesofil yang terdiri dari mesofil bunga karang dan mesofil palisade. Nah, di mesofil palisade ini yang merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis. Mengapa demikian? Karena di sel-sel mesofil palisade ini terdapat banyak sekali pigmen-pigmen klorofil. Nah, kemudian selain itu terdapat ruang hampa udara, terdapat pembuluh kayu yang terdiri dari xilem dan flum yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dan garam-garam mineral dari dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kemudian ada stomata yang terdiri dari stomata untuk tempat keluarnya O2 dan tempat masuknya CO2. Kemudian ada sel-sel penjaga stomata. Kemudian dapat kita lihat di daun terdapat epidermis atas dan epidermis bawah. Nah, kemudian ada sel-sel mesofil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Di dalamnya terdapat klorofil. Kita bisa lihat penampang dari klorofil yang panjangnya 2 mm yang terdiri dari stroma, membran tilakoid, membran dalam, membran luar, dan intermembran dari klorofil. Kemudian dari penampang klorofil ini kita bisa membedakan tempat terjadinya proses fotosintesis dari reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, proses fotosintesis reaksi terang terjadi di membran dalam tilakoid. Terjadi di membran dalam tilakoid karena di tilakoid terdapat tumpukan-tumpukan klorofil. Nah, tumpukan-tumpukan klorofil ini akan digunakan pada reaksi terang untuk menyerap transmisi dari cahaya matahari berdasarkan gelombang yang spesifik terhadap klorofil A maupun klorofil B. Sedangkan untuk reaksi gelap terjadi di stroma. Reaksi gelap ini kita sebut juga dengan siklus Kelvin. Dua tahap reaksi fotosintesis. Perubahan molekul yang tadinya lebih sederhana atau 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul air menjadi senyawa yang lebih kompleks, yaitu glukosa atau C6H12O6. Berubahnya bentuk senyawa tersebut terjadi dalam serangkaian proses yang kompleks, yaitu melalui dua cara. Yang pertama reaksi terang dan yang kedua reaksi gelap. Saya akan menjelaskan mengenai alur proses reaksi terang. Alur yang pertama, fotosistem 2 menyerap cahaya sehingga elektron klorofil pada fotosistem 2 tereksitasi menyebabkan muatan menjadi tidak stabil. Untuk menstabilkan kembali, fotosistem 2 akan mengambil elektron dari molekul air atau H2O yang ada di sekitarnya. Molekul air akan dipecah oleh ion mangan Mn yang bertindak sebagai enzim. Proses ini disebut fotolisis air. Hal ini akan mengakibatkan pelepasan H+ di lumen tilakoid dengan menggunakan elektron air. Selanjutnya, fotosistem 2 akan mereduksi plastoquinon atau PQ. Plastoquinon merupakan molekul quinon yang terdapat pada membran tilakoid. Plastoquinon ini akan mengirimkan elektron dari fotosistem 2 ke suatu pompa H+ yang disebut sitokrom B6F kompleks atau kompleks sitokrom. Alur yang selanjutnya, sitokrom B6F kompleks berfungsi untuk membawa elektron dari fotosistem 2 ke fotosistem 1 dengan mengoksidasi PQH2 dan mereduksi protein kecil yang sangat mudah bergerak dan mengandung tembaga yang dinamakan
elektron dari sitokrom B6F kompleks akan diterima fotosistem 1. Fotosistem ini menyerap energi cahaya terpisah dari fotosistem 2, tetapi mengandung kompleks inti terpisahkan yang menerima elektron yang berasal dari H2O melalui kompleks inti fotosistem 2 lebih dahulu. Sebagai sistem yang bergantung pada cahaya, fotosistem 1 berfungsi mengoksidasi plastosianin tereduksi dan memindahkan elektron ke protein FES larut yang disebut viridoksin. Selanjutnya, elektron dari viridoksin digunakan dalam tahap akhir pengangkutan elektron untuk mereduksi NADP+ dan membentuk NADPH. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim viridoksin NADP+ reduktase. 5. Ion H+ yang telah dipompa ke dalam membran tilakoid akan masuk ke dalam ATP sintase. ATP sintase akan menggandeng pembentukan ATP dengan pengangkutan elektron dan H+ melintasi membran tilakoid. Masuknya H+ pada ATP sintase akan membuat ATP sintase bekerja mengubah ADP dan fosfat anorganik menjadi ATP. Reaksi terang. Yang pertama, mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Yang kedua, dihasilkan ATP dari ADP plus PI. Yang ketiga, dihasilkan NADPH dari NADP plus H plus 2 elektron. Dihasilkan oksigen dari reaksi fotolisis, dan dua sumber energi ini yaitu ATP dan NADPH kemudian ditransfer ke reaksi selanjutnya, yaitu pada reaksi gelap atau siklus Calvin-Benson. Ringkasan tahapan proses pada reaksi terang. Yang pertama, reaksi terang melibatkan dua pusat reaksi, yaitu fotosistem 1 atau PS1 dan fotosistem 2 atau PS2. Yang kedua, tahap awal teraktivasinya klorofil menyebabkan elektron-elektron kaya energi tereksitasi dari fotosistem 2 dan diputar melalui akseptor-akseptor elektron, yaitu plastoquinon, sitokrom, dan plastosianin untuk mensintesis ATP. Yang ketiga, elektron dari fotosistem 2 akan masuk ke fotosistem 1. Kekurangan elektron pada fotosistem 2 digantikan oleh elektron hasil pemecahan air. Proses pemecahan air yang terjadi pada fotosistem 2 ini disebut fotolisis. Reaksi fotolisis bertujuan untuk menyediakan elektron donor bagi fotosistem 2 dan menyediakan ion H+. 4. Penambahan elektron pada fotosistem 1 dan terserapnya foton oleh fotosistem 1 menyebabkan elektron dari fotosistem 1 tereksitasi dan diterima akseptor viridoksin atau FDE, kemudian ditransfer ke NADP dan bergabung dengan ion H+, terbentuk NADPH. H+ yang mereduksi NADP berasal dari fotolisis yang terjadi pada fotosistem 2. Yang kelima, hasilnya ialah ATP dihasilkan pada fotofosforilasi siklis, NADPH dihasilkan pada fotofosforilasi non-siklik, dan oksigen dihasilkan pada tahap reaksi fotolisis yang terjadi pada fotosistem 2 atau PS2. Reaksi gelap ini ditemukan oleh Melvin Calvin dan Calvin-Benson, sehingga reaksi gelap ini sering juga disebut dengan reaksi Calvin-Benson. Reaksi gelap ini tidak membutuhkan cahaya. Reaksi gelap terjadi pada bagian kloroplas atau stroma. Salah satu substansi penting dalam proses reaksi gelap ini ialah senyawa gula beratom karbon 5 yang terfosforilasi, yaitu ribulosa fosfat. Jika diberikan gugus fosfat kedua dari ATP, maka dihasilkan ribulosa difosfat atau RDP. Ribulosa difosfat atau ribulosa bifosfat atau RUBP. Ini yang nantinya akan meningkat CO2 dalam reaksi gelap. Energi reaksi gelap atau ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang dan bahan reaksi gelap adalah CO2 yang diikat oleh RUBP atau ribulosa bifosfat tadi dan menghasilkan glukosa. Untuk membentuk molekul glukosa atau hasil dari reaksi gelap itu sendiri dengan 6C diperlukan 6 molekul CO2, 12 ATP, dan 12 atom H yang diikat oleh koenzim NADP menjadi 12 NADPH. Secara umum reaksi gelap ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fiksasi, yang kedua yaitu reduksi, yang ketiga yaitu sintesis regenerasi. Reaksi gelap ini dia membutuhkan bahan yaitu CO2 atau karbon dioksida yang menghasilkan produk glukosa atau C6H12O6 dan dia berenergi NADPH dan ATP hasil dari reaksi terang. Yang enzim yang bekerja yaitu rubisco atau enzim yang terlibat dalam fiksasi. Terus tempat terjadinya itu di dalam stroma atau bagian kloroplas tadi. Langkah-langkah atau proses reaksi gelap ini yaitu 3 tadi. Yang pertama fiksasi, reduksi, dan juga sintesis regenerasi. Tahap proses reaksi gelap. Yang pertama fiksasi atau pengikatan, yaitu pengikatan CO2 oleh RUBP atau ribulosa difosfat dibantu enzim RUBP karboksilase atau rubisco. Yang kedua, reduksi atau penguguran, pembentukan PGA fosforiliseret
asid menjadi PGAL atau fosforgliseraldehida dengan mengurangi H pada NADPH menjadi NADP dan dengan mengurangi fosfat atau P dari penguraian ATP menjadi ADP. Yang ketiga, sintesis atau pembentukan, yaitu terbentuk suatu molekul glukosa dari dua molekul PGAL atau fosforgliseraldehida. Yang keempat, regenerasi atau pembentukan kembali, yaitu terjadi regenerasi senyawa RUBP dari sebagian besar PGAL yang telah dibentuk dari PGA sehingga RUBP tidak pernah habis meskipun sudah meningkat CO2 menjadi PGA. 6 molekul RUBP memfiksasi 6 molekul CO2 dengan bantuan enzim Rubisco. Akibatnya, terbentuk 6 molekul dengan 6 atom C yang tidak stabil ke 6 molekul inilah kemudian dipecah menjadi 12 molekul 3 asam fosforigliserat atau PGA. 12 molekul PGA akan mendapatkan 12 gugus fosfat dari 12 ATP. Hal ini mengakibatkan terbentuknya 12 molekul 1,3 bifosforigliserat. 12 molekul 1,3 bisfosforigliserat akan menerima ion H+ dari NADPH sehingga terreduksi menjadi 12 molekul fosforigliseraldehida 3P atau PGAL. Setelah menerima 6 gugus fosfat dari 6 ATP, 10 molekul PGA akan bergenerasi menjadi RUBP kembali. 2 molekul PGAL lainnya saling bergabung membentuk satu molekul glukosa atau C6H12O6. Substrat, asmilat, dan produk samping fotosintesis dengan pendekatan eksperimen. Yang pertama, percobaan Sang yang membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan pati. Pati adalah karbohidrat yang dihasilkan oleh fotosintesis sebagai sumber makanan tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang. Yang kedua, percobaan Engelmann membuktikan bahwa fotosintesis berjalan paling efektif pada spektrum warna tertentu. Yang ketiga, percobaan Inhouse membuktikan bahwa fotosintesis tumbuhan menghasilkan oksigen. Yang keempat, percobaan Van Helmont membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan air. Yang kelima, percobaan Jean Schneider yang membuktikan bahwa karbon dioksida dibutuhkan selama proses fotosintesis. Yang keenam, percobaan Nicolas de Source membuktikan bahwa air dibutuhkan selama proses fotosintesis.